Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Robani dengan NIM C140122129 dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan data seleksi kuantitatif yang sudah kita peroleh dari hasil praktikum minggu kemarin. Nah, langkah pertama yaitu kita cari data seleksi individu. Data seleksi individu ini kita sesuaikan dari kelompok masing-masing. Yaitu karena saya dari kelompok 5, maka saya menggunakan data dari kelompok 5. Data-data ini ada apa saja, yaitu ada jumlah ikan. Jumlah ikan di sini kita gunakan 15 ikan. Kemudian ada jenis kelamin, jantan, dan ada panjang baku yang akan kita cari, panjang total, dan bobot. Nah, dari ketiga data ini kita bisa memilih antara panjang baku, panjang total, dan bobot. Pada kesempatan kali ini saya akan memilih panjang baku sebagai data yang akan kita hitung. Nah, setelah kita tentukan data yang mau kita hitung, panjang baku ini kita pindahkan ke sebelah sini, kita pisahkan dari tabel yang ini. Kemudian kita urutkan menggunakan short, short, short large, dan continue. Setelah itu kita mencet short. Nah, fungsinya ini yaitu untuk mengurutkan data terbesar hingga terkecil. Setelah itu kita hitung rata-ratanya dengan menggunakan rumus average, terus kurung blok G5 sampai ke bawah. Rumusnya seperti ini, dan setelah kita hitung akan menghasilkan data seperti ini. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan rata-rata dari panjang bakunya atau data yang mau kita peroleh, kemudian kita masuk ke data seleksi family. Nah, data seleksi family ini kita gunakan data-data dari kelompok lain. Kita gunakan di sini data tambahan, yaitu data dari kelompok 1 dan data dari kelompok 2. Kita tetap menggunakan data dari kelompok kita, jadi total data yang kita hitung yaitu ada 3. Nah, data 5 ini kan kita tadi udah tentukan ya, kita mau memilih panjang bakunya, hitung panjang baku. Sama halnya dengan dengan kelompok-kelompok yang lain, maka kita akan menghitung panjang baku dari masing-masing kelompok. Setelah itu, kita seleksi famili panjang baku dari masing-masing kelompok dengan cara hal yang sama, seperti tadi data seleksi individu, kita terapkan ke semua kelompok. Yang pertama itu dari kelompok 5, kita urutkan terlebih dahulu, sortir, large, small, kemudian di continue children selection. Kemudian dihitung rata-ratanya dengan menggunakan rumus average. Setelah itu kita terapkan ke semua family atau kelompok. Jika sudah kita totalkan, kita hitung ke 3 kelompok tersebut, kita hitung between-nya. Between-nya ini kita dapat dari mana? Between ini kita dapat dari kelompok rata-rata yang paling besar. Kelompok yang paling besar di sini terlihat yaitu data dari kelompok 2. 19,46 ini data lebih besar dibandingkan data kelompok yang lain. Setelah itu kita hitung, kita cari within-nya. Within-nya itu dengan cara kita ambil sampel dari masing-masing kelompok, yaitu 5 data atau 5 ikan, 5 panjang baku. Dari kelompok 5 yaitu sampai 19,5, kemudian 20, kemudian kelompok 1 dari 20,2 sampai 19, dan begitupun dari kelompok 2 yaitu dari 23,5 hingga 22. Kita ambil dari masing-masing kelompok yaitu 5. Setelah itu kita masuk ke data panjang baku dari kelompok 2. Kenapa kita ngambilnya kelompok 2? Karena tadi kan between-nya rata-rata paling besarnya dari kelompok 2 ya. Maka kita hitung data panjangnya yaitu dari kelompok 2. Nah, kemudian setelah itu di sini kita lihat ada data jantan dan betina. Kenapa betina di sini dikosongkan? Karena sesuai data yang pertama tadi, jenis kelamin yang kita hitung atau yang kita dapatkan yaitu jantan semua. Jadi kita hanya menghitung yang jantan, sedangkan yang betina kan tidak ada ya. Jadi kita menghitung yang jantan aja. Setelah itu data tersebut kita pindahkan ke sini, dihitung rata-ratanya, dan kemudian kita masukkan ke G0 atau data orang tuanya. Data orang tuanya yaitu kita ambil 10 sampel dari jantan ini, kita blok, terus kita pindahkan ke G0. Kemudian dari G0 ini kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus average, dan kita hitung juga standar defisiensinya.
Standar efisiensi ini berfungsi untuk mengetahui keberagaman dari panjang baku semua ikan. Semakin besar standar efisiensinya, maka uh, tingkat keberagamannya semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin kecil standar efisiensinya, maka tingkat keberagamannya semakin kecil atau bisa dikatakan uh, ikan-ikan tersebut memiliki panjang baku yang seragam. Setelah itu kita hitung G1-nya. G1 ini yaitu anaknya dari G0 atau kita bisa bilang generasi pertama atau genotip 1. Kita gunakan rumus norm titik INV kurung run buka tutup kurung titik koma kemudian kita gunakan rata-rata dari G0 dan standar deviasi. Kemudian kita gunakan tanda dolar ini berfungsi untuk mengunci nilai tersebut agar tidak terjadi perubahan. Setelah itu, jika kita sudah menemukan G1-nya, kita tarik ke bawah. Setelah itu, kita sesuaikan jumlahnya 15 kan, 15 data dari jantan tersebut. Setelah itu, kita copy dan kita paste di sini. Kita gunakan pastenya paste value. Setelah itu, setelah dipaste, kita hitung rata-rata dari data yang sudah dipaste tadi di sini. Sebelum kita hitung rata-ratanya, kita bisa sortir terlebih dahulu data yang lebih tinggi ke data yang lebih rendah. Jika sudah, kita seleksi dari data G1 atau dari keturunan pertama, kita ambil sampel yaitu 10 ikan dari 24. Dari sini kita ambil, kita pindahkan ke seleksi. Setelah itu kita hitung rata-ratanya dari seleksi ini. Jika sudah menemukan, kita hitung kembali standar defisiasinya menggunakan rumus yang sama dengan G0. Nah, standar dengan rumus yang standar defisiasi yang di G0 ini ya. Fungsinya sama, standar defisiasi yang sini seperti yang tadi. Tapi di sini kita masih bisa melihat nilainya masih satu. Standar defisiasi di sini bisa dikatakan masih memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Standar defisiasi bisa dikatakan sudah mulai cukup seragam jika nilai tersebut sudah memiliki angka data kurang dari satu atau nol. Jika masih satu, kita lanjutkan ke keturunan kedua atau bisa kita kawinkan generasi pertama ini kita kawinkan ke generasi kedua. Jadi kita coba kawinkan dari generasi satu terus ke generasi kedua menggunakan langkah yang sama yaitu menggunakan rumus norm sama norm titik INV run buka tutup kurung titik koma rata-rata dari G1 dari hasil seleksi G1 dan dari standar defisiasi seleksi G1. Kemudian kita gunakan dolar dan jika sudah menemukan kita tarik seperti hal yang sama seperti hal yang G1. Setelah itu kita copy lagi dan kita paste menggunakan value. Setelah itu kita hitung lagi rata-ratanya dan kita seleksi lagi, kita ambil 10 sampel. Jika sudah kita urutkan, kita short menggunakan ini, kita short dari last to small dan continue. Continue with children selection dan short. Nah, setelah itu kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya menggunakan rumus average dan standar deviasinya menggunakan rumus yang sama, yaitu standar deviasi K2. Kita short, kita blok sampai ke bawah. Nah, jika sudah standar deviasinya sudah menyentuh 0, maka bisa dikatakan panjang baku tersebut sudah mulai seragam. Maka bisa kita cukupkan perhitungan ini, lanjut ke genetik gen. Nah, genetik gen ini kita bisa menggunakan rumus rata-rata generasi T dikurang rata-rata generasi 0 dibagi rata-rata generasi 0 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena kita di sini menggunakan nilai persen, jadi 100 ini bisa kita bisa kita untuk menggantikan nilai persen. Kemudian kita pindahkan data G0, G1, dan G2. Nah, nilai yang dipindahkan ke sini yaitu nilai seleksinya. Nilai seleksi dari G0. Kita bisa lihat dari G0 kan 21 dan kita pindahkan 21 dan G1 kita gunakan yang sudah diseleksi. Yang sudah diseleksi rata-ratanya berapa? 22,159. Lalu bisa
kita bulatkan jadi 22,157. Begitupun G2. G2-nya kita menggunakan rata-rata dari seleksi, hasil seleksi. Nah, setelah itu kita hitung GG1-nya atau genetik gen satunya menggunakan rumus sama dengan buka kurung B3 dikurang B2 tutup kurung dibagi B2 dikali 100, atau kita bisa gunakan rumus yang ini nih. Rumus yang ini. Begitupun G2. G2 kita GG2 genetik gen yang kedua kita bisa menggunakan rumus seperti yang sama, menggunakan rumus dari generasi kedua dikurang generasi 0 kemudian dibagi generasi 0 dan dikali 100. Atau bisa dilihat rumusnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke langkah pembulatan. Nah, langkah pembulatan ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk menghitung jumlah ikannya ada berapa sih dari panjang baku yang sudah tertera. Nah, dari nilai tersebut, nilai ini kita ambil dari seleksi yang kedua, yang terakhir, yang G2. Nah, kita bisa memperoleh nilai ini, kita pindahkan yang seleksi ini ke genetik gen ini, ke pembulatan. Setelah itu, kita bulatkan menggunakan rumus round, buka kurung, A8, titik koma, 0,1. 0,1 ya, titik kurung. Nah, selanjutnya kita langsung aja tarik ke bawah sini. Nah, kemudian kita tulis panjang 24 ada berapa, dan kita bisa menggunakan rumus kognitif. Ya, rumusnya seperti ini. Dari ini kita blok, kemudian kita titik koma dari nilainya 24 ada berapa. Jika sudah, yang ini nilai ini kita bisa tarik ke bawah. Tapi sebelum kita tarik ke bawah, kita harus nulis dulu. Misalkan nilainya ada 24, 23, 22, 21, dan 20. Panjang bakunya. Seperti yang di sini. Seperti yang data-data di sini ada berapa. Ada berapa ragam. Kemudian baru kita bisa menggunakan rumus kontif dan kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Ya. Kemudian ditulis XY. XY di sini untuk kita mengetahui grafiknya. X di sini diambil menggunakan rata-rata dari pembulatan yang sudah kita dapatkan. Kemudian Y ini kita lihat dari jumlah paling banyak yang diperoleh. Di sini ada 20, ada 4 yang paling banyak. Ya. Kemudian kita bisa gunakan grafik ini. Kita bisa bikin grafiknya, dan dari grafik tersebut kita bisa melihat data bahwa karena tadi Y yang pertama yang ini ada nolnya ya. Jadi di sini kita nggak bisa, belum ada garisnya karena nilainya emang nol. Kita mulai dari nol. Selanjutnya dari nilai ke-20 itu tadi ada satu, terus ada 21 ada 4, kemudian 21 ada 4, terus 22 ada 3, dan 23 ada 4, kemudian 24 ada 3. Nah, data di sini yaitu data dari rata-rata yang sudah kita dapatkan. Nah, nilai X-nya. Ini nilai Y-nya itu nilai yang paling tinggi, sedangkan Y0 ini nilai yang paling sedikit atau yang enggak ada. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.